Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen, Ibu dosen yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat di kesempatan kali ini. Isi pidato yang saya akan bawakan di kesempatan kali ini bertemakan problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bisa kita ketahui bahwa pendidikan bahasa Indonesia di kalangan pelajar atau mahasiswa begitu penting karena mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mengampau, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis ilmiah. Namun, di samping itu, pendidikan bahasa Indonesia mempunyai problematika atau permasalahan terjadi pada berbagai level kebahasaan. Misalnya, problematika dalam tataran fonologi, tataran morfologi, tataran sintaksis, tataran semantik, dan tataran penerapan EID. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang digunakan, apalagi dengan adanya bahasa Indonesia yang tidak baku atau biasa disebut dengan bahasa gaul. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu apa itu yang dimaksud problematika yang disebutkan. Yang pertama, problematika berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi dapat terjadi baik pengguna bahasa secara lisan maupun tulisan. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi meliputi yang pertama, perubahan fonem, yang kedua, penghilangan fonem, dan yang ketiga, penambahan fonem. Yang kedua, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-seluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Problematika dalam tataran fonologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Ada juga yang ketiga yang barusan saya sebutkan, sintaksis, atau yang sering disebut kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, sebagaimana kesalahan berbahasa pada bidang-bidang yang lain. Adapun problematika bahasa Indonesia selanjutnya, semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandatanginya. Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal, sebagaimana yang disebutkan Tarigan dan Sulistaningsih pada tahun 1998. Indikator tersebut yaitu tidak dapat menjelaskan makna yang dimaksud pembicara atau penulis, tidak dapat menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, tidak dapat menyebutkan sinonim dan antonim kata yang memang pasangannya. Tarigan dan Sulistaningsih pada 1998. Selain dalam beberapa aspek kebahasaan yang saya sebutkan tadi, problematika berbahasa juga berpotensi terjadi dalam hal penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EID
Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan, huruf, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan makna kamus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah keperangkat kaidah yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Hadirin yang dihormati, bahwasanya kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor, yaitu menggunakan kata bahasa yang benar, tidak menggunakan kata bahasa yang sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing sekehendak hati, dan lain-lain. Itu adanya bahasa gaul juga memang mempermudah setiap orang untuk berkomunikasi. Akan tetapi, banyak individu yang menggunakan bahasa gaul di waktu yang tidak tepat. Misalnya dalam sebuah rapat, organisasi, presentasi, bahkan dalam sebuah pembawaan acara. Ya, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dalam penyampaiannya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.